Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofika Munawara Husna ingin menjelaskan tentang tipe-tipe bioma di muka bumi. Pengertian bioma. Secara sederhana, bioma dapat diartikan sebagai pengelompokan flora dan fauna pada suatu wilayah tertentu melalui metode ekologis terbesar. Pembagian tersebut didasarkan pada wilayah dengan karakteristik bervariasi yang membedakan dengan wilayah lain, sehingga kadang juga disebut sebagai ekosistem. Pengertian lain, bioma adalah ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna khas yang mempunyai karakteristik seperti dengan vegetasi utama serta mempengaruhi kondisi iklim pada wilayah tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah sinar matahari, curah hujan, iklim, dan letak geografis. Ciri dan karakteristik bioma. Telah disebutkan bahwa karakteristik utama bioma adalah wilayah tertentu adalah didominasi suatu vegetasi yang berpengaruh oleh iklim regional. Oleh sebab itu, perbedaan paling mudah yang bisa kita lihat adalah setiap bioma adalah jenis vegetasi yang tumbuh di wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri bioma, yaitu yang pertama, bioma dapat dikendalikan melalui pengamatan sederhana terhadap jenis vegetasi yang mendominasinya. Yang kedua, interaksi terbentuk dari berbagai unsur lingkungan yang meliputi iklim, air, tanah, dan organisme-organisme pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga, terdiri atas komunitas klimaks atau sekumpulan berbagai macam populasi yang menjadi penanda melalui bentuk vegetasi utama yang mendominasi di suatu wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas hidup cukup stabil, kecuali apabila terjadi satu hal yang mengakibatkan kondisi komunitas menjadi tidak stabil atau terganggu. Yang kelima, nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyelesaikan dengan vegetasi yang mendominasi. Fungsi bioma. Yang pertama, memudahkan proses pengelompokan jenis-jenis flora dan fauna yang baru ditemukan atau diketahui. Yang kedua, mempermudah kegiatan penandaan berbagai jenis spesies flora dan fauna. Yang ketiga, membantu agar penataan populasi tertentu bisa berjalan dengan lancar dan mudah. Yang keempat, menjadi metode untuk mengetahui jenis flora dan fauna dengan mengamati cara hidup dari makhluk hidup tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, kondisi iklim. Yang ketiga, curah hujan. Dan keempat, intensitas cahaya dari matahari. Jenis-jenis bioma ada 10. Yang pertama, bioma tundra. Bioma tundra adalah jenis bioma yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut, serta tidak ada pepohonan sama sekali. Persebaran bioma tundra mulai dari lingkungan dengan iklim es abadi seperti di sekitar kawasan kutub utara dan beberapa wilayah kutub selatan. Istilah tundra dapat diartikan sebagai dataran yang tidak memiliki pepohonan. Selain lumut dan rumput, tumbuhan berbunga kecil juga menjadi vegetasi alami dari jenis bioma ini. Yang kedua, yaitu bioma gurun. Bioma gurun juga disebut sebagai bioma padang pasir dan dikenal sebagai kawasan dengan kemampuan untuk menjamin kehidupan sangat kecil. Akan tetapi, pada kenyataannya, wilayah gurun juga menyimpan kehidupan yang cukup tersembunyi agar dapat bertahan hidup dan biasanya hanya terjadi di siang hari. Yang ketiga yaitu bioma stepa. Bioma stepa juga disebut sebagai bioma padang rumput. Dan sesuai dengan namanya, bioma ini didominasi oleh flora rumput-rumputan.
Persebaran bioma padang rumput stepa adalah wilayah dengan curah hujan rendah di sepanjang kawasan beriklim tropis dan subtropis dengan iklim sedang. Yang keempat yaitu bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah kawasan dengan hujan yang lembab dan basah. Jenis bioma ini dapat dijumpai di wilayah sekitar garis khatulistiwa, tepatnya pada lintang 0-10 derajat ke utara dan selatan khatulistiwa. Kondisi hutan yang basah dan lembab disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Yang kelima yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang ditanamnya merangsang atau daunnya bergugur pada waktu musim dingin. Kondisi ini disebabkan karena pada musim dingin tumbuhan tidak melakukan fotosintesis dan daunnya pun menjadi gundul. Hal yang sama juga dilakukan oleh fauna, yaitu hibernasi atau tidur sepanjang musim dingin. Tumbuh-tumbuhan akan kembali mengeluarkan daun seketika musim panas sudah hampir tiba atau pada saat musim semi berlangsung. Yang keenam yaitu bioma hutan taiga. Bioma hutan taiga adalah jenis yang paling luas di antara berbagai macam bioma lainnya. Rata-rata hutan taiga dapat dijumpai di antara kawasan beriklim subtropis dan wilayah kutub. Taiga merupakan hutan homogen yang dalamnya hanya terdapat satu spesies seperti pinus dan jenisnya. Yang ketujuh yaitu bioma sabana. Bioma sabana atau savana adalah padang rumput yang sekelilingnya tumbuh sekumpulan pohon dan semak. Sabana dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh, yaitu sabana murni di mana tanaman yang tumbuh hanya satu jenis, dan sabana campuran yang terdiri atas beberapa jenis tanaman. Yang ke-8 adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Dapat dijumpai pada wilayah tropis dan subtropis di sepanjang pantai. Jenis tumbuhan yang mendominasi kawasan ini berasal dari keluarga Rhizophora atau pohon bakau yang sekaligus menjadi dasar penanaman bioma ini. Yang ke-9 yaitu bioma hutan lumut. Bioma hutan lumut adalah kawasan yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan dari kelompok lumut. Lumut tersebut tidak hanya tumbuh di atas permukaan bebatuan dan tanah, tetapi juga tumbuh menutupi batang pohon-pohon berkayu. Dapat disimpulkan bahwa di bioma ini juga ada berbagai jenis tanaman selain lumut. Dan yang terakhir yaitu bioma hutan musim. Bioma hutan musim juga sering disamakan dengan hutan tropis. Akan tetapi, kedua bioma ini dapat didasarnya memiliki perbedaan. Penanaman hutan musim diambil dari tipe vegetasi yang didominasi oleh wilayah hutan ini. Misalnya hutan jati yang didominasi oleh vegetasi pohon jati dan hutan angsana yang didominasi oleh vegetasi pohon angsana. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.